Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita tahu bahwa bersepeda di tanjakan dengan bersepeda di jalur datar pasti berbeda. Setidaknya jalur yang dilalui berbeda. Ada banyak pesepeda yang menghabiskan waktu bersepedanya di jalur tanjakan. Apakah itu tanjakan yang pendek atau panjang, atau tanjakan curam maupun tanjakan yang landai. Dan tidak diragukan lagi bahwa bersepeda di tanjakan itu sulit. Di sisi lain, tidak sedikit pesepeda yang hanya bersepeda di jalur yang datar. Kalaupun menghadapi tanjakan, tingkat kecuramannya tidak terlalu ekstrim. Setidaknya bersepeda di tanjakan yang memiliki gradien 5% ke bawah. Dan hampir semua pesepeda mengiyakan bahwa bersepeda di jalur datar relatif mudah. Namun, bersepeda di tanjakan maupun bersepeda di jalan datar menghasilkan manfaat yang sama besarnya bagi pesepeda. Walaupun menghasilkan manfaat yang sama, tapi pastinya memiliki perbedaan. Apa perbedaan dari segi manfaat, teknik, dan peralatan yang dibutuhkan? Mari kita telusuri lebih mendalam. Tenaga yang digunakan. Bersepeda di tanjakan maupun di jalan datar, bila power yang kita kerahkan sama, maka berat ringannya pun sama. Kalori yang dibakar akan sama. Tetapi bersepeda di tanjakan, kita tidak bisa mengandalkan cadence yang tinggi, khususnya untuk tanjakan yang lebih curam. Misalnya power yang bisa kita kerahkan maksimal 200 watt. Untuk bersepeda di jalur yang datar, kecepatan sepeda yang bisa kita hasilkan adalah 27,64 km per jam. Dan ini bila kita menggunakan sepeda dengan ban 27,5 kali 2,1 inci. Membutuhkan gear rasio 2,7 dan cadence 80 rpm. Tetapi bila kita bersepeda di tanjakan dengan gradien 15% dan low gear rasio sepeda kita adalah 0,6 2234T, maka agar kita bisa mempertahankan power sebesar 200 watt, kita harus mengayuh dengan cadence 65 rpm. Cadence yang rendah ini berarti kita lebih mengandalkan kekuatan otot kaki kita, bukan mengandalkan daya tahan aerobik kita. Dari sini dapat kita pahami bahwa bersepeda di tanjakan akan lebih menguntungkan bagi pesepeda yang bertujuan meningkatkan kekuatan otot kakinya. Sedangkan bersepeda di jalan datar akan lebih menguntungkan bagi pesepeda yang ingin mengembangkan daya tahan aerobik dan bersepedanya. Waktu. Bersepeda di jalan datar jauh lebih mudah bila dibandingkan dengan mengayuh sepeda di jalan yang menanjak pada kecepatan yang sama. Itulah sebabnya kita membakar lebih banyak kalori dengan yang pertama. Atau dengan kata lain, untuk membakar kalori yang sama, kita hanya membutuhkan waktu yang lebih sedikit bila bersepeda di tanjakan dengan kecepatan yang sama. Bila kita bersepeda dengan power 200 watt di jalan datar, kita akan menghasilkan kecepatan sebesar 27,64 km per jam. Dan bila bersepeda dalam durasi 30 menit, kita akan membakar kalori sebesar 1440 kalori. Dan untuk membakar kalori sejumlah 1489 kalori dengan bersepeda di tanjakan dengan gradien 5% dan kecepatan yang sama, maka kita hanya membutuhkan waktu kurang lebih 12 menit, sekitar setengah dari waktu yang dibutuhkan bila bersepeda di jalan datar. Jadi untuk kasus ini, bersepeda di tanjakan akan lebih menguntungkan bagi pesepeda yang tidak banyak memiliki waktu luang. Dengan waktu yang relatif singkat, kurang lebih setengahnya, kita bisa membakar kalori yang sama dengan bersepeda di jalan datar yang lebih lama. Memang, pembakaran kalori tersebut bisa kita kejar bila kecepatan bersepeda di jalan datar jauh lebih tinggi dibandingkan kecepatan di tanjakan. Tujuan latihan. Sebagaimana telah kita bahas sebelumnya, bersepeda di tanjakan atau di jalan datar
memiliki tujuan yang berbeda. Kita tidak mungkin bersepeda dengan cadence yang konstan bila bersepeda di tanjakan, apalagi bila tanjakan tersebut lebih curam. Tanjakan panjang akan menguras tenaga kita lebih cepat, sehingga jarak tempuh pun tidak akan jauh. Di samping itu, bila kita hanya menemukan tanjakan yang pendek, maka kita akan bertemu dengan turunan yang kadang-kadang power yang kita kerahkan sudah tidak stabil lagi. Power yang dikerahkan cenderung lebih kecil, bahkan berhenti mengayuh. Freewheeling bagus untuk mengistirahatkan otot yang telah bekerja keras, tetapi terlalu lama freewheeling membuat kaki kita tidak terlatih dengan baik. Bersepeda di jalan datar, walaupun bagi pesepeda pemula, bisa sama beratnya dengan bersepeda di tanjakan. Tetapi dari hari ke hari, kekuatan kita akan bertambah. Dan untuk melatih kekuatan otot kaki, sudah tidak mungkin lagi untuk menambah tantangan. Melatih kekuatan kaki berarti kita harus menambah beban yang harus dikayuh. Berat ringannya kayuhan bergantung kepada seberapa besar gear ratio yang kita miliki. Menggunakan sepeda jalan raya, top gear ratio yang mungkin adalah 54-11T atau 4,91. Bila menggunakan sepeda dengan ban 27,5 x 2,1 inci, maka kecepatan kita kurang lebih 41,5 km per jam dengan cadence 65 rpm. Dan bila kita sudah terbiasa dengan beban tersebut, akan sulit bagi kita untuk menaikkan kemampuan otot kita. Karena untuk meningkatkan kinerja kita harus menambah beban. Meningkatkan cadence memang bisa menaikkan power, tetapi ini berarti kita akan melatih daya tahan aerobik, bukan kekuatan otot kaki kita. Kesimpulan, bersepeda di tanjakan atau di jalan datar pada prinsipnya sama saja, sepanjang power yang kita keluarkan sama. Tetapi, walaupun power sama, tenaga yang kita gunakan akan berbeda. Di tanjakan, kita akan lebih mengedepankan torsi atau kekuatan otot, sedangkan di jalan datar, kita akan lebih banyak menggunakan daya tahan aerobik. Jadi, mana yang terbaik? Bersepeda di tanjakan atau di jalan datar? Jawabannya, bagaimana tujuan yang ingin kita capai. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.